Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kesehatan yang akan memberikan tips dan informasi kesehatan yang akan menjadikan informasi kesehatan untuk kita. Karena sehat adalah pilihan kita. Karena sehat adalah pilihan kita. Tamu kita hari ini adalah Mas Ahmad Marusi. Beliau adalah perawat di ruang ICU RSUD Dr. Haji Kusayadi. Kita langsung saja sapa beliau. Selamat pagi Mas Rusi. Selamat pagi, Andara. Bagaimana kabar Mas Rusi hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Nampaknya lelah Mas kelihatannya Mas. Ya, habis di malam ya begini. Oke, terima kasih. Makasih sudah menyempatkan waktunya Mas ya. Ya. Oke, Mas Ahmad Marusi sendiri ini bekerja di ruang ICU. Berapa tahun pasnya Mas? Kurang lebih ya sekitar 6 tahunan lah. Mulai ICU buka, saya sudah di sini. Oh, jadi termasuk yang senior di sini ya Mas ya? Ya, kurang lebih bisa dikatakan begitu. Baik, dari 6 tahun pengalaman bekerja di ruang ICU sendiri ini, bagaimana suka duka selama bekerja di ruang ICU ini Mas? Ya, sepertinya banyak dukanya ya. Seperti Dikatakan banyak dukanya ya. Banyak pasien yang ya meninggal karena jantung juga banyak ya. Oh iya. Bukan dukanya ya, seperti itu ya. Jadi memang penyakit jantung memang masih menakutkan itu Mas ya? Kayak bukan suatu penyakit yang menakutkan sih sebenarnya. Kalau kita mau berobat dengan teratur ya bukan suatu penyakit yang menakutkan. Tapi risikonya lebih besar gitu aja dari penyakit lain. Ya. Memang jadi penyakit jantung memang cukup beresiko ya, menimbulkan kematian berarti Mas sebenarnya Mas ya? Daripada penyakit yang lain. Cuma nampaknya ini orang-orang ini masih kurang mengerti, kurang awas gitu Mas sama penyakit jantung ini Mas ya? Iya, mungkin kurang awasnya itu mungkin karena kurang pengetahuan. Pertama yaitu kebanyakan ya dari itulah, kurang pengetahuan itu yang. Jadi akhirnya karena mereka kurang pengetahuan, jadi mereka kurang mengerti. Ya, akhirnya ya seperti itu. Membiarkan gitu ya Mas, meremehkan ya Mas. Wah. Jadi memang sebenarnya tidak bisa diremehkan berarti Mas ya, penyakit jantung ini ya. Iya, sebenarnya tidak bisa. Resikonya kematian soalnya mungkin. Wah. Jadi memang kita harus lebih awas lagi sebenarnya. Sebenarnya terus apa sih Mas yang harus diperhatikan gitu Mas sama orang-orang gitu mungkin? Mungkin dari kebiasaan hidup atau pola makan gitu ya Mas ya mungkin. Iya, sebenarnya yang perlu diperhatikan kalau dari anggaplah dari segi pola hidup itu yang perlu diperhatikan yaitu sudah pola hidup sehat seperti hindari rokok, terus olahraga teratur gitu Mas ya. Sehat gitu, sebenarnya. Kalau ada juga faktor jantung yang dipicu dari faktor genetik juga bisa. Oh, ada jadi Mas ya. Oh, kemarin kalau nggak salah kita juga pernah membahas dengan pemateri kita sebelumnya. Jadi memang ada beberapa kasus jantung itu yang sudah dari bawaan. Ya, mungkin ya ada dari bawaan juga ada. Bawaan lahir dari atasnya kita juga bisa. Maksudnya menurun gitu. Menurun gitu Mas ya. Bisa juga seperti itu. Bisa dikatakan. Oh iya sih Mas. Jadi memang saya juga pernah ada pengalaman itu keluarga teman saya punya orang tua dengan kasus jantung, anaknya juga ada jantung juga gitu Mas. Faktor risikonya lebih besar. Oh, faktor risikonya lebih besar gitu Mas. Oke. Untuk sebelumnya ini Mas ya, pernah ada dengar kabar katanya Mas Rusi ini ada pernah riwayat sakit jantung. Pernah juga kena serangan jantung. Wah, serangan jantung Mas. Udah tahu 1 tahun yang lalu, 1 tahun 2 tahun yang lalu. Itu gimana ceritanya itu Mas? Kok kayaknya serem itu Mas ya? Iya, faktornya ya karena pola hidup itulah. Ya, saya kan dulu perokok berat Mas ya? Ya, bisa dianggap seperti itu. Terus pola makan saya tidak teratur, terus olahraga saya juga tidak teratur karena sibuk dengan pekerjaan dan semalam nggak bisa olahraga. Di rumah juga nanti ngisinya mau anak-anak atau apa. Ya seperti itulah namanya orang kerja ya gitu. Jadi memang mungkin karena lebih ke aktivitas yang berat itu Mas ya? Aktivitas kerja yang berat, kurang istirahat sama mungkin rokok gitu Mas tadi. Faktor pola hidup juga yang mempengaruhi banyak besar sekali. Dulu seberapa sorry nih Mas, mungkin seberapa banyak merokok dalam sehari gitu mungkin Mas? Ya, paling enggak 1 pak itu sudah.
Wah, kurang lebih segitu lah, satu kurang pak dalam sehari itu misalkan sebulan berarti 30 pak. ya kurang lebih segitu. Jadi memang benar ya Mas, anjuran di belakang tulisan rokok itu bahwa merokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan gitu Mas ya. Ya memang benar sebenarnya, memang kan kurang bagus memang rokok itu. Tapi kalau orang-orang sudah kena tahu rasanya rokok, untuk berhenti merokok itu memang sulit. Oh gitu Memang ya, sulit. efek kecanduannya Saya mungkin Mas ya. apa ya, mengakui itu semua. Sebenarnya mengakui hal yang seperti itu. Makanya kalau kita motivasi orang di rokok itu pada waktu keadaan dia tidak sakit, acuh tak acuh mesti. Oh, maksudnya tidak mau. Iya. Masalahnya untuk berhenti dari itu memang sulit. Memang mungkin Butuh perlu usaha. usaha ya Mas ya. Usaha. Butuh niat mungkin juga Mas ya. Ya, Jadi sekarang berarti Mas Rusinya udah berhenti merokok. udah berhenti lama. Udah. Ya, Itu sekitar cukup 1 tahun. sulit mungkin untuk berhentinya Mas. Ya karena sakit itu, karena ada alasannya itu. Oh Makanya bisa gitu ya. Jadi memang harus ada Selama tidak pemicunya. sakit, mungkin tidak sakit atau tidak apa, mungkin sulit untuk berhenti merokok. Oke, jadi memang ada stigma yang di masyarakat, yang timbul di masyarakat. Jadi ada orang merokok sama orang tidak merokok itu sama-sama mati akhirnya. Jadi mereka mungkin ya udahlah biarin rokok mati, nggak merokok juga mati. Ya mending aku merokok aja gitu mungkin. Ya, itu kan cuma stigma kan seperti itu. Tapi kalau kita ingin hidup sehat ya harus berhenti. Mungkin karena mereka nggak mau ya sudah nggak mau Ya, untuk bisa berhenti dikatakan- merokok gitu Mas ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi Jadi kalau mereka bikin alasan begitu ya. kalau ingin kita dengan niat atau ingin hidup sehat itu ya bisa, insya Allah bisa. Jadi memang kembali ke pribadinya masing-masing, Ya, dari niatnya pribadi untuk masing-masing. berhenti, untuk mulai mungkin hidup sehat, untuk mulai mengurangi merokok, untuk mulai belajar untuk olahraga Ya. rutin ya Mas ya. Ini berarti Ya. Mas sekarang olahraga mulai Ya kalau ada sempat waktu sore, kalau enggak kalau bisa, senggang ya gitu Mas ya, bisa kalau ada goes, waktu gitu. di rumah lengang gitu Ya. mulai bisa goes itu Bisa Mas. ya. goes. Oh, sorry. Goes aman masih buat kondisi jantung. Nah, selama ini aman untuk saya tanyakan dokter Yudi enggak masalah. Nggak masalah. Masnya nggak mungkin nggak merasa sakit gitu dadanya? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi memang dengan pengobatan ya Ya. Mas ya, pengobatan rutin. Pengobatan ya. rutin. Ini berarti ada pengobatan yang diminum rutin sama Mas Rusinya. Ya ada. Setiap hari Tiap minum berarti ya? ya harus minum. Oh ya. Jadi kemarin juga disebutkan bahwa salah satu cara untuk sukses dalam pengobatan jantung adalah rutin berobat dan rutin kontrol Mas ya. Ya. Karena memang mungkin jantungnya itu butuh untuk obat terus-terusan gitu Mas ya. Ya karena penyakit jantung ya seperti itu memang. Pengobatannya memang ya Mungkin terkait kadang-kadang, tekanan darah dan lain-lain gitu Mas ya. Atau kolesterol gitu untuk mungkin ya. menghilang ya fungsinya obat itu kan untuk menghilangkan sumbatannya itu, bukan menghilangkan, untuk meminimalisir sumbatannya itu. Oh, sumbatan. Jadi mungkin ini Ya. kemarin yang dibahas sama Bapak Heri itu ada sumbatan di pembuluh darah. Ya. Jadi mungkin kayak selang gitu Mas ya. Ya, Selang yang fungsinya untuk mengalirkan Mengalir air itu ada sesuatu di dalam yang menyumbat. ya. Sehingga ya. airnya tadi itu yang harusnya sampai ke tujuan jadi nggak nyampe. Ya fungsinya obatnya ya itu. Salah satunya kan Oh. seperti itu. Jadi memang obat yang diminum untuk penderita penyakit jantung fungsinya memang untuk membantu kondisi jantungnya supaya lebih stabil ya Mas ya. Stabil. Terus asupan nutrisi ke jantung itu lebih baik. Gitu ya Mas ya. Untuk dulu waktu saat Mas terkena penyakit jantung gitu Mas ya. Respon keluarga sendiri bagaimana Mas? Sedih ya pastinya tentunya Mas ya. Ya gimana ya, namanya orang sakit ya, dapat musibah seperti itu ya. Sedih itu ya wajar. Ya, Tapi kan tentunya. enggak harus berlarut-larut kan seperti itu. Sekarang kalau sudah kena seperti itu, solusinya bagaimana? Ya, solusinya kita kan harus berobat kan seperti itu. Oh, dari keluarganya Mas sendiri udah sadar ya. Jadi Iya. tidak perlu berlarut-larut untuk sedih, Iya, tapi lebih ke bagaimana untuk itu berobatnya. aja. Untuk pengobatannya selanjutnya itu seperti apa? Oke, mungkin ini juga Mas ya yang perlu dijelaskan. Jadi untuk keluarga, misalkan ada salah satu anggota keluarga yang sakit, itu jangan panik, jangan sedih, jangan terlalu gegabah untuk mengambil tindakan.
Mungkin lebih ke berpikir bagaimana untuk supaya orang yang sakit ini segera dapat pertolongan gitu Mas ya. Ya, harusnya seperti itu. Pola Kadang, pikirnya kadang kan panik gitu seperti Mas. itu. Kalau panik ya akhirnya ya pasiennya tidak tertolong, yang sakit tidak tertolong, nanti Tolong gitu Mas malah jadinya ya. Malah jadi lebih kemana-mana. buruk gitu ya jadinya ya. Oke, jadi memang pengalaman mungkin yang Ya, lebih. dari pengalaman bisa juga seperti itu. Tapi Oke. kalau ingin informasi sebaiknya kalau orang-orang awam ya, Ya. untuk orang-orang awam, kalau ingin informasi yang jelas, jangan tanya ke tetangga. Oh, itu ya Maksudnya itu itu Mas. Iya seperti iya itu. iya iya. Jangan tanya ke tetangga. Menyesatkan gitu Mas Iya, ya Mas ya. itu kan nantinya apa ya? Pengetahuan itu kan terpotong. Ya, Oh iya lebih iya. baik tanyakan ke petugas kesehatan. Ya, tetangga lah, anggaplah tetangga yang menjadi Tahu gitu petugas Mas ya yang kesehatan itu aja. jadi memang lebih baik tanya kepada yang lebih paham, Ya, yang jangan lebih asal paham, tanya lebih mengerti. sama tetangga, takutnya malah bukannya membantu, justru malah memberikan informasi yang salah ya Mas ya. Memberikan pengetahuan yang salah. Oke. Ini sama sih banyak dari pengalaman yang kita ada di sini ya. Kadang ada pasien itu tanya ke tetangganya karena enggak tahu karena apa. Kalau jantung itu harus minum yang banyak. Nah, padahal itu kan enggak disarankan juga. Wah, justru memang harus minum sedikit berarti Mas kalau penyakit jantung itu ya. Ya, Kalau nggak salah katanya secukupnya, secukupnya gitu tidak ya. berlebihan. Ya kita pantau kan, kalau di sini kan kita pantaunya kan dari kencingnya. Oh, mungkin untuk mengurangi beban jantung sendiri Mas ya. Ya itu. Karena memang fungsinya kan untuk memompa darah. Kalau misalkan cairan berlebih, justru biasanya lebih berat gitu lebih Mas ya. berat juga kerja Oh, jantungnya. Akhirnya ya jantungnya kepayahan, kecapean juga. Memang ini memang mungkin penting karena ada kan stigma dari di masyarakat yang berkembang itu bahwa kalau tiap kali sakit harus minum yang banyak. Faktanya tidak semua sakit itu boleh minum banyak gitu Mas ya. Iya, Kalau penyakit jantung ini justru malah memperberat. iya memperberat sakitnya, kerja Mas, ya? jantungnya. Oh, oke seperti itu. Makanya kalau pasien-pasien yang ada di ICU, kenapa kita batasi cairannya, kita batasi minumnya? Sebenarnya itu fungsinya itu. Terus ada juga kan, ya stigma orang-orang kan beda-beda ya. Stigma keluarga pasien juga beda-beda. Kenapa kok enggak ditunggui di ICU? Kenapa kok enggak ada jam kunjung di ICU? Kenapa pasiennya kok enggak dulu ditemui? Enggak terlalu banyak. Kan ya, fungsinya ya itu. Sebenarnya kan terlalu banyak aktivitas, beban kerja jantung juga akan berlebihan. Oh iya, jadi memang harus diistirahatkan ya Mas Iya. jantungnya. Ya bukan kita enggak membolehkan mengunjungi orang sakit, bukan enggak membolehkan. Untuk sementara masih dalam pengawasan teman-teman yang ada di ICU. Yang lebih ahli tentunya Mas ya. Kalau sudah stabil kita pindah di bawah, ya monggo silahkan. Seperti itu. Oh, jadi selama sudah stabil. Karena dirawat di sini, ya kita masih dalam pengawasan, dulu, stabilkan dulu masih sampai kondisinya lebih baik gitu ya. Ini tadi untuk pembatasan minum itu mungkin untuk membatasi minum selama dirawat itu apa nggak sulit tuh Mas? Kan orang ada nih yang kadang-kadang banyak ada Mas. sih pasien yang agak rewel itu ya. Agak sulit untuk diberitahu dari luar ya minta minum teh atau apa. Wah, ya, iya. Ya gimana lagi ya? Kita harus menjelaskannya ya Mas ya. Harus menjelaskan seperti itu. Tapi kadang kan ini namanya kecolongan itu mungkin Mas ya. Ya seperti itulah. Jadi memang untuk perlu dimengerti bahwa harus patuh terhadap peraturan itu memang penting. Fungsinya peraturan itu memang untuk kebaikan ya Mas ya berarti ya. Untuk mempercepat kesembuhannya pasien. Jadi bukan untuk minimal jumlah hari rawat kan seperti itu. Ya jadi biar nggak lama-lama dirawat dan cepat pulang gitu Mas ya. Jadi memang bukan untuk dibatasi karena untuk menyiksa atau untuk terlalu membuat susah, karena biasanya untuk mengganti, karena yang biasanya banyak minum tiba-tiba disuruh sedikit minum, bukan untuk menyiksa, justru untuk kebaikannya. Ya memang sebaiknya dipatuhi ya berarti Mas ya. Ya harusnya seperti itu. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, saat dulu Mas Rusi sendiri ini pernah sakit jantung, pengobatan apa saja yang pernah dijalani Mas sejauh ini sampai sekarang? Kalau boleh tahu sakitnya sakit apa itu Mas sebelumnya? Ya sumbatan itu. Oh, penyumbatan di pembuluh darah gitu Mas ya.
Pengobatannya? Ya, pengobatannya ya sempat pasang ring. Oh, ada pasang ring juga Mas ya? Ya, Berapa kali pasang ring itu Mas? sudah 4 kali ya pasang 4 kali. ring. Ya, Terus pasang gimana ring. sekarang kondisinya? Rasanya Ya, lebih baik. alhamdulillah ya, nak. Nggak Dulu ada itu keluhan. waktu pertama kali sakit itu apa yang dirasakan Mas? Apa Yang ya? Ya kalau pertama kali kalau pas saya ya pertama kali gitu Mas. biasa itu terasa ampek, panas. Ampek, oh ampek mungkin seperti kayak tertekan gitu Ya, Mas ya. kayak Buat nafas itu susah gitu Mas ya. ya seperti itu. Nyeri Ya, dada. pertama saya kan ya itu yang dirasakan. Oh, Habis itu nyampe sini sudah tidak ada keluhan. Setelah dikasih obat enak sudah. jadi mungkin ini yang karena mungkin Mas Lucy sendiri petugas kesehatan, jadi Mas Lucy-nya tahu saat kondisinya Mas Lucy dadanya ampek, terus terasa sakit di dada, sesak, Mas Lucy udah curiga bahwa ini penyakit jantung. Jadi memang segera untuk dibawa ke tempat Ya, fasilitas kesehatan ya Mas ya. ya mungkin kalau orang awam kan nggak berpikirnya Nah kan nggak ini Mas seperti kadang-kadang itu. gitu kan Mas. Kadang-kadang Ya. mungkin dikira penyakit lain kayak masuk angin mungkin Mas. Nah, ya itu. Ya Oh masalahnya jadi, kan di sana kurangnya pengetahuan. oh Nah, gitu ya Mas ya. tapi Jadi kan ya setidaknya harus ada apa ya edukasi untuk masyarakat, sosialisasi yang lebih ada gitu Mas ya. sosialisasi masyarakat ya dari puskesmas atau apa mungkin mungkin ya Mungkin lebih kalau baik gitu ya lebih Mas baik ya ada dari pemerintah penyuluhan gitu Mas ya. kesehatan. Penyuluhan kesehatan untuk Ya, kondisi jantung itu seperti ini kondisinya gitu. nah Karena seperti itu. gini, kalau misalkan orang yang tidak paham dengan kondisi jantung, kalau kondisinya Mas Lucy seperti ini barusan, nyeri dada, terus terasa ambek, itu mungkin kalau orang yang tidak paham akan dibiarkan Mas. Akan mungkin Ya, kerokan mungkin Mas kalau orang ya kalau orang-orang desa gitu yang Mas. awam ya, kalau orang-orang awam selama ini yang saya tahu ya, Hmm. kan dianggap seperti apa? Sontep ya. Kalau orang Sondop itu rasanya kayak menyumbat ke atas ya, gitu Mas ya rasanya kayak ada kayaknya sesuatu yang mau mendorong ke atas ya gitu Mas ya. seperti itu. Ya biasanya kalau orang-orang desa kayak gitu kan dipijat. Wah, iya dipijat. Ya, dipijat. Kalau selama sumbatannya itu masih belum terlalu besar atau belum terlalu banyak atau apa ya, kalau dipijat itu memang bisa. Sembuh sendiri mungkin gitu maksudnya Mas ya. Iya, Secara fisiologis dia akan sembuh sendiri gitu sembuh ya. sendiri. Biasanya masih belum mengarah ke IMA yang anu ya. Biasanya cuma angina pectoris, Oh atau iya. sabel angina. Iya. Itu masih bisa. Oh, dikira dengan dipijat tadi yang menyembuhkan dipijatnya tadi, Mas. Nah, Padahal iya. sebenarnya Heeh, jantungnya mengkompensasi sendiri gitu, Mas sebenarnya ya. itu memang akan sembuh sendiri dengan seperti itu. Nah, ini Nanti mungkin akhirnya nanti ada serangan lagi. Nah, itu lebih yang berat akan lebih jadinya. berat lagi. Nah, ini eh mungkin di sini yang dijelaskan sama Mas tadi untuk salah informasi ya, Mas ya. Ya, Jadi karena sebelumnya ada orang yang mungkin pernah dipijat dan sembuh, ketika ada orang yang bertanya lagi, ya, dikira dengan dipijat dengan sembuh. dipijat akan sembuh. Wah, Ya jadi itu, itu. ya pada tahap awal pada jantung itu memang seperti itu. Nah, tapi kalau berat tadi bisa-bisa malah beresiko ke Nah, nyawa ya, Mas bisa ya ke sebenarnya. kematian. Wah, jadi memang perlu ya mungkin sosialisasi yang lebih untuk mengedukasi masyarakat bagaimana kondisi-kondisi jantung dalam kondisi yang kegawatan ini Mas ya, Nah, kayak nyeri dada, terasa berat, terasa kayak seperti ada sesuatu yang menusuk ke atas di bagian dada. Mungkin harusnya ada yang menjelaskan bahwa itu bukan penyakit yang bisa dibiarkan begitu saja. Karena memang kalau mainnya hitungannya waktu ya Mas Ya, ya. Kalau misalkan hitungannya. telat bisa berakibat fatal untuk nyawa kita semua. Jadi ini yang mungkin perlu dijelaskan kalau memang tidak paham, sebaiknya memang ke fasilitas kesehatan saja atau Ya. ke yang lebih paham gitu ya Ya, Mas ya. fasilitas kesehatan atau bertanya ke orang yang lebih mengerti lah, ya seperti teman-teman kita yang ada di desa, ada kan ada apa perawat desa. itu Oh kan juga ya ada gitu ya, ke bidan Ponkesdes desa, gitu ya Mas ya. Ponkesdes juga ada. Tanya Ya itu. itu dimanfaatkan lah untuk Ya bertanya untuk kan lebih nggak paham masalah. itu ya Mas ya. Iya. Untuk ring tadi Mas, itu proses pemasangannya dengan operasi berarti Mas ya. Ya sebenarnya operasi halus lah istilahnya seperti itu. Operasi, oh ya mungkin lebih kecil gitu Mas ya. Ya. Itu fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah yang tadi Ya, yang tersumbat tersumbat itu di supaya aliran darahnya kembali normal gitu Mas ya. di pembuluh koroner jantung itu. Oke, setelah serangkaian dari pengobatan, bagaimana pola hidupnya Mas Lucy sendiri sekarang?
Ya lebih baik harus apa ya? Rokok Harus udah pola berhenti Mas ya? sehat. Ya total lah. Rokok Kalau udah rokok itu berhenti, harus udah mulai berhenti berolahraga total, gitu Mas ya. olahraga, Begadang makan. mungkin Mas, begadang. Kalau begadangnya sih tetap ya. Masalahnya kan kita bekerja ya juga jenis Oh malam iya atau iya apa iya. ya. Cuma mungkin Ya kalau di rumah, akhirnya nggak bisa kalau begadang. Ininya oh kan iya. Mungkin kalau pas bekerja tetap begadang, ya tapi dia mengurangi gitu ya iya Mas ya. mengurangi lah. Oke, untuk menurut dari dokter sendiri, dari yang dokter yang merawat Mas waktu itu, atau dari Mas sendiri juga, kira-kira yang paling menyebabkan Mas dulu sakit itu apa? Dari rokok, mungkin atau dari pola hidup, pola Ya makan, mungkin kebanyakan biasanya rokok. lebih ke rokoknya ya mungkin Mas ya. Kebanyakan memang rokok ya. Ya ada sih faktor pola hidup, maksudnya makanan yang Berlemak gitu Mas ya. berlemak itu Oh ya iya, ada. cuma Tapi lebih banyak ke ya, rokoknya gitu Mas ya. banyak juga orang yang nggak merokok kena juga. Nah itu Ada. dia, itu dia. Maksudnya akhirnya timbul stigma seperti itu, orang nggak ngerokok juga meninggal, orang merokok juga meninggal, akhirnya ya udah rokok saja gitu kan. Ya ya kita harus berpikir apa ya, secara logis saja ya. Memang Hmm, rokok menyebabkan seperti itu ya, dari nikotinnya itulah ya, menyebabkan ada kerusakan pembuluh darah di mana, bisa di otak macam-macam ya. Wah, jadi bukan di jantung Aterosklerosis aja Mas ya, ya enggak nggak hanya di nggak hanya di jantung gitu jantung ya. saja ya. Terus juga ada pola hidup, pola makan ya. Pola makan ya, orang-orang kita kan banyak yang seneng ya lemak-lemak lah ya, seneng Hmm, lemak, jeruan ya, seneng jeruan, terus asin-asin. mm-mm. Nah, terus ada lagi yang suka kulit Wah, ayam. saya suka Mas. Ya, Wah, saya beresiko berarti di Mas ya. ya, terus gorengan. Wah, Ya enggak apa-apa sih itu sebenarnya. kesukaan saya semua itu Mas, kulit gorengan tadi tuh Mas. Ya sebenarnya enggak masalah, tapi kan kalau berlebihan kan juga. Oh enggak. gitu ya Mas, jangan berlebihan Ya, gitu Mas ya. berlebihan. Harus sesuai dengan takaran, tidak berlebihan dan Ya, juga mungkin makan makanan lain kayak sayur gitu Mas ya. nah harus Untuk diimbangi dengan mengkompensasi sayur. gitu Mas ya. Harus Oh, diimbangi dengan sayur, ya habis itu ya olahraga itu. jadi untuk sekarang yang dirasa Mas sendiri untuk kualitas hidupnya Mas sama yang dirasa sama badannya Mas sendiri gimana? Lebih enak atau Ya lebih lebih enak. oh lebih enak gitu Sebenarnya Mas ya? kalau kita enggak ngerokok itu sebenarnya lebih enteng sebenarnya lah ya. Oh, Tapi untuk bagi perokok kalau nggak untuk ngerokok berhenti berat. sulit memang. Karena katanya kalau ngerokok itu nggak perlu makan, nggak perlu makan udah pikiran Ya tenang gitu Mas ya. tenang, pikiran tenang. Wah, jadi Tuh. ini informasi juga. Jadi memang kalau ternyata untuk para perokok, setelah berhenti merokok, ada testimoni sendiri bahwa Mas Susi merasakan hidupnya lebih Ya lebih sehat, lebih badannya enak, terasa lebih lebih enteng enteng. gitu kan ya Mas ya. Eh, ini misalkan kita berandai-andai Mas ya. Jika Mas diberi satu kesempatan untuk mengubah satu saja pola hidup Mas di masa lalu, sehingga bisa membuat Mas itu nggak jadi kena sakit jantung. Itu kira-kira apa yang pengen diubah? Kayak tadi kan dari merokok, begadang, makan makanan berlemak, satu aja yang kira-kira Mas ingin ubah gitu Mas. Ya kalau saya ingin milih ya, ya apa ya? Ya enggak ingin ngerokok sebenarnya. Ya satu Tapi juga kan satu faktornya kan banyak penyebabnya. banyak ya. Satu lingkungan. Nah, seperti di Oh, iya lingkungan iya iya kita. iya. Kita ngumpul sama teman-teman. Teman-temannya juga rokokan gitu. Rokokan. Ayolah rokok Akhirnya gitu. pingin. Oh iya 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 iya. Nah, dari itu awalnya kan akhirnya kita terus, dan jadi apa ya? Nantinya kan jadi apa? Jadi Rutinitas. kebiasaan Jadi yang kebiasaan. nggak bisa Nah, di stop akhirnya Mas ya. Dia berawal sama dari coba-coba. sama dengan orang yang merokok, Hmm? berhenti merokok. Tapi nanti Ngumpul ngumpulnya lagi, sama orang-orang yang merokok banyak. rokokan lagi. Kita memang nggak ngerokok, tapi kita kan Oh, menghisap. perokok pasif. Nah, Ya, perokok pasif ya Mas ya. seperti itu. Iya iya iya. Sulit, Sulit sulit untuk memilih yang mana gitu Mas iya. ya. Untuk Karena memang saya kalau pengen memilih ya saya pengen hidup sehat dari dulu. Nah, seperti ya itu. semua orang Banyak masih orang hidup seperti sehat. itu kan. Ya Mas. Ya tapi kan kita nggak bisa apa ya, seberjalannya waktu, berjalannya apa, Sama kebiasaan hidup, kebiasaan hidup, sama orang-orang, sama nah, lingkungan gitu kan Mas lingkungan ya. kan nanti ya kita bisa memilih sendiri, Ya. bagaimana caranya kan seperti itu untuk bisa, nah apa,
hidup lebih Hidup sehat ya, itu Mas ya. lebih sehat. Jadi kalau dari Mas Yudi sendiri sebenarnya ingin yang hidup lebih sehat. Cuma dari faktor lingkungan yang menyebabkan Ya, banyak banyak faktor yang membuat Masnya sendiri atau mungkin kita semua ya. Jadi tidak bisa hidup sehat. Kayak tadi kita tidak merokok tapi lingkungan kita adalah perokok. Walaupun kita tidak merokok tapi kita jadi perokok pasif yang juga ikut menghirup asap rokok gitu Mas ya. ya itu. Untuk makanan saja ya setiap harinya kita juga tidak bisa lah kira-kira. Ya bukan tidak bisa, mungkin lebih ke agak sulit untuk tidak makan makanan gorengan. Karena pola makan di Indonesia sendiri tuh kalau Ya, nggak banyak digoreng, nggak salah. goreng, bakar, kukus, goreng, ya gitu aja tiap hari. Jadi memang apalagi kalau orang nggak tahu ya Mas, mungkin perlu banyak usaha untuk menyiapkan makanan yang sehat kayak yang lebih. Ya itu. Terus yang kedua kan ada faktor ekonomi ya. Oh ya ya Mas. Gorengan, Ya, ya. iya boleh gorengan, Betul, betul, tapi kan betul. dibatasi, terus minyak dari gorengan, Nah, itu dia Mas ya. Minyaknya ya, itu sampai minyak, hitam-hitam itu Mas ya. ya itu. Wah, itu yang mungkin tidak sehat di situ Mas ya. Nah, Eh, ini ke pertanyaan terakhir. Pesan dan saran apa yang ingin Mas Rusi berikan kepada semua orang nih Mas, semua orang yang di luar sana masih sehat supaya tidak kena penyakit jantung. ya kalau pesan saya mulailah hidup sehat. Mulailah Mas ya, mulai Ya, aja nanti perkara iya, kata berat, mulai aja gitu ya. dulu, ya berusaha Berusaha lah Mas ya. lah, setidaknya ada usaha itu kan lebih baik kan. Berusaha untuk hidup sehat itu aja. Terus Sama olahraga yang rutin. oh ya penting juga itu Mas ya. Karena memang untuk selain untuk bikin tubuh jadi terbiasa beraktivitas, mungkin juga untuk jantungnya itu biar bisa dilatih juga ya Mas ya. dilatih juga. Paru-paru gitu juga untuk Ya lebih setidaknya olahraga itu kan nggak perlu berat lah. Kita ngepel atau jogging, Oh, bisa, jalan-jalan bisa, itu bisa. cukup kan. Iya 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 Mas. Jadi nggak Kalau perlu kalau kita ke alun-alun gitu. Alun-alun kan sambil muteri jalan-jalan lah gitu Mas ya. alun-alun. Sambil jalan-jalan Sambil sama jalan anak muteri gitu ya Mas alun-alun ya. berapa kali. Oh iya iya. Jadi Kan nggak perlu juga. nggak perlu nge-gym Ya. gitu Mas ya, terlalu berat Ya. atau apa main sepak bola Ya, gitu, nggak main basket gitu ya. nggak perlu. Untuk usia-usia yang ya sudah lebih dari 4 apa ya? Kepala 4 itu kan jogging, muter-muter alun-alun 3 kali kan capek juga. Ya udah udah boleh keringetan ya Mas ya. Nggak perlu yang Coba keringat. berat-berat. Oke, jadi olahraga, terus tadi juga untuk mulai pola hidup sehat, sama mungkin rokok ya Mas ya. Ya. Kembali ke rokok lagi nih Mas ya. Harus tetap kalau rokok itu ya kalau bisa. Kalau ingin Bisa sehat, dihindari. harus bisa mengurangi rokok. Jadi gitu Mas ya. Kan jangan mengurangi, harus berhenti. Oh, harus berhenti malah Mas ya. Kalau Untuk mengurangi ya sama aja kalau sama rokok. aja. Dalam Tiap hari ya bertahap ya, dalam Mas ya. satu pak ya dikurangi satu-satu kan. Iya iya betul. Tetap Kurangi, tetap kurang, mengurangi. iya betul. Memang ini intinya bukan untuk mengurangi jumlah rokoknya, tapi mengurangi untuk frekuensi merokoknya Mas ya. Iya. Jangan salah maksud di sini, bukan untuk mengurangi rokok di dalam kantong ini dibakar bukan. Jadi untuk mengurangi frekuensi merokoknya gitu ya. Nah, iya. Hmm. Kalau bisa ya berhenti, harus berhenti. Ya harus berhenti supaya lebih Ya. sehat gitu ya. Sama tadi apa? Begadang. Hmm. Berarti benar kata Roma Irama bahwa begadang itu jangan begadang kalau nggak ada tujuannya yang Iya. pasti. Kalau memang untuk bekerja seperti Mas Rusi sendiri yang bekerja untuk di ruang intensif, butuh untuk menjaga pasien saat dinas malam. Jadi memang begadangnya ada tujuannya. Ya, Jadi memang kalau memang nggak ada tujuannya, asal-asal begadang, tidur sampai larut malam, itu rasanya nggak perlu ya berarti Mas ya. ya nggak perlu sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya nggak perlu. Selain bisa merusak bagi kesehatan, ternyata tidur dari kurang dari 8 jam per hari itu katanya juga nggak bagus untuk kulit, untuk Ya. kesehatan mental juga Mas ya. Kalau nggak salah kemarin dari pembahasan saya sama Pak Heri bahwa kesehatan mental itu juga bisa menentukan kondisi jantung. Jadi memang tidak boleh stres berlebihan, Ya. tidak boleh terlalu banyak berpikir itu Mas ya. Kalau begadang kan ya kita saya juga sering begadang sih Mas sebenarnya. Malam-malam itu kadang mikirin sesuatu yang nggak jelas gitu Mas akhirnya. Harusnya tidur malah jadi overthinking kemana-mana. Itu memang mungkin tidak baik. Oke.
untuk sekarang sepertinya pembahasan kita sudah cukup. Terima kasih untuk Mas Susi sudah meluangkan Sama-sama. waktunya. Terima kasih sudah memberikan informasi untuk kita semua. Semoga informasi yang sudah kami jelaskan barusan yang diberikan sama Mas Susi berguna untuk kita semua. Amin. Untuk Mas Susi, semoga kesehatannya tetap Amin. bagus, Amin. sukses dengan pekerjaannya, Mas ya. Sama keluarga juga, salam sama keluarga di rumah. Amin. Baik, sekian yang dapat kami berikan dari podcast kali ini. Semoga informasi yang kami berikan berguna untuk kesehatan kita semua. Jangan lupa tetap hidup sehat, tetap makan makanan yang sehat, mulai pola hidup sehat, berolahraga, hindari merokok, hindari stres, dan juga mulai latihan berolahraga. Karena memang kesehatan itu perlu diusahakan, jadi tidak datang dengan sendirinya. Memang usaha yang kita berikan untuk hidup sehat akan menentukan untuk kesehatan kita. Karena sehat adalah pilihan kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.